Aceh, dulu hingga sekarang masih menjadi boneka. Sayang jika kita menelusuri sejarahnya, Aceh dimanfaatkan, bahkan yang sadisnya Aceh selalu dipermainkan dengan cara diadu domba. Aceh tidak lepas dari perang saudara. Seperti halnya Aceh pernah bertumpah darah di masa perang Cumbok yang pernah terjadi di Aceh. Perang ini ulah dari dua kubu. Antara kubu IN dengan B, dalih sudah kalah dan menang. Padahal itu cuma trik licik dari mereka untuk mengelabui Aceh. Mau tahu kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua sahabat Islamic Power yang masih setia mendengar cerita atau kisah yang kami bagikan setiap hari. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Islamic Power akan membagikan sedikit kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Setelah nanti Anda menyimak, mohon untuk meninggalkan komentar kalian di kolom komentar video ini, guna untuk ilmu tambahan bagi kami dalam mengedit video dan ceritanya. Revolusi Desember tahun 1945 adalah perang saudara yang terjadi di Aceh antara pihak Ulu Balang dan pendukungnya dengan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, dan pendukungnya. Dalam sejarah Aceh inilah kali pertama orang Aceh membunuh orang Aceh, sebuah catatan sejarah kelam yang seolah-olah terhapus dari ingatan orang-orang Aceh masa kini. Mohon untuk disimak dan dipahami, biar kita paham trik dari mereka jangan sampai terulang kembali di Aceh. Dulu dinamakan dengan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh dengan Ulu Balang. Coba Anda bayangkan sekarang dengan dulu sama tidak? Jawabannya, sama, cuma beda nama. Bagi kita rakyat Aceh jangan lagi termakan dengan isu mereka tempo dulu yang akan diulang. Pasti akan diulang. Coba Anda perhatikan politik di Aceh hari ini dengan penuh kesandara kalian masing-masing, sama atau tidak? Baiklah, sekarang kita langsung saja ke uraiannya. Apa itu Perang Cumbok? Perang Cumbok sebuah revolusi sosial di Aceh yang terjadi pada tahun 1946 hingga tahun 1947, sangat singkat, namun senyap ratusan ribu rakyat Aceh terbunuh oleh orang Aceh sendiri, korban dari politik IN dengan B. Di kejadian tersebut tentu banyak sekali kisah-kisah menyakitkan yang teramat pedih. Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh pada tahun 1948 atau sesudahnya merasa perlu mengeluarkan sebuah buku buklet yang menceritakan kejadian tersebut dengan judul Revolusi Desember 45 di Aceh atau Pembasmian Pengkhianat Tanah Air, yang dapat diunduh di Revolusi Desember 45 di Aceh. Berikut resensi buku tersebut yang disusun oleh penulis. Mohon disimak sampai selesai. Sebelum Belanda menyerang Kesultanan Aceh, terlebih dahulu membuat perhubungan rahasia dengan Ulu Balang dan berjanji kepada mereka akan diakui sebagai raja turun-temurun di daerahnya. Ketika Sultan bersama Panglima Polem, Tunku Cik Ditiro mati-matian berperang melawan Belanda. Kaum perjanjian menandatangani Korte Verklaring yang berisi pengakuan kedaulatan Belanda atas Aceh yang terdiri dari 6 pasal. Pengakuan terhadap bendera Belanda dan tidak membantu pejuang Aceh pada tahun 1898 diperbarui dengan Korte Aceh Verklaring, dengan tambahan musuh Belanda adalah musuh Ulu Balang. Lalu diperbarui lagi dengan nama I Uniform Model Korte Verklaring, yang dalam perjanjian tersebut Belanda mengakui para pengkhianat sebagai raja, Vorst, di daerahnya, dan pada tahun 1915, dan seterusnya ditukar dengan kalimat Zelfbestuurder. Ketika Belanda memenangkan perang, para pengkhianat ini semakin merajalela dan menindas rakyat, karena mereka berbuat sekehendaknya dengan tidak mengindahkan hukum. Buku Revolusi Desember 45 di Aceh atau Pembasmian Pengkhianat Tanah Air dikeluarkan oleh pemerintah RI Daerah Aceh tahun 1948. Ketika Perang Pasifik pecahnya, rakyat memberontak kepada Belanda sampai saat paling akhir mereka tetap berdiri di pihak Belanda. Ketika Jepang masuk dan berkuasa, rakyat awalnya mengira akan terlepas dari kekuasaan mereka, tapi ternyata Jepang berpendapat dan berpendirian mereka sudah par excellence, namun dimanfaatkan sebagai alat penjajahan. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tahun 1945, dan sampai berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke Aceh, terjadi pertentangan antara rakyat dan pemimpin rakyat yang menyambut gembira dan menyusun barisan untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi pihak Ulu Balang menyusun tenaganya untuk menyambut kembali penjajah Belanda. Coba kita ulang sekali lagi poin ini, mohon untuk disimak. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tahun 1945, dan sampai berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke Aceh, terjadi pertentangan antara rakyat dan pemimpin rakyat yang menyambut gembira dan menyusun barisan untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi pihak Ulu Balang menyusun tenaganya untuk menyambut kembali penjajah Belanda. Dari sini kita bisa menilai bahwa semua itu ide dari B untuk IN. IN merdeka Aceh milik mereka.
Satu-satunya cara untuk mengalahkan Aceh dengan cara mengadu domba mereka dengan kaum Ulu Balang dengan pihak ulama. Sayang Ulu Balang dengan pihak ulama kala itu termakan isu tersebut, hingga akhirnya CIN dengan B berhasil menguasai Aceh. Lanjut, pertentangan politik ini akhirnya pecah dan pada bulan Desember 1945 terjadilah revolusi sosial yang awalnya terjadi di daerah Pidi kemudian menyebar ke seluruh Aceh antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar dan Aceh Barat sehingga dengan demikian rezim lama telah ditumbuhkan seluruhnya. Dan sejarah perang saudara di Aceh sebagai bahan renungan. Di sini kita rakyat Aceh khususnya, jangan lagi terulang hal ini di Aceh, jangan sampai terjadi perang saudara lagi di Aceh. Karena kita bisa belajar dari sejarah terdahulu, seperti salah satu pengalaman perang saudara pada masa Perang Cumbok, di mana perang yang sangat menggetarkan, tragedi penuh amarah dan melukiskan kebencian yang mungkin tidak dapat dirangkum secara utuh oleh buku kecil ini. Sebuah sejarah kelam di Aceh yang sampai hari ini masih terasa dalam sakitnya. Mungkin buku ini tidak mampu memberikan jawaban yang akhir tentang kejadian di hari-hari itu. Tapi dari buku ini kita dapat belajar bahwa sejarah harus memiliki benih yang baik dan berkualitas sehingga dapat berfungsi sebagai pelajaran bagi kita generasi yang hadir belakangan agar dapat belajar dari kesalahan-kesalahan maupun kebaikan-kebaikan para pendahulu kita, orang tua kita agar menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Ingat jika kita rakyat Aceh lalai dan mudah termakan dengan isu dari mereka. Bersiaplah perang saudara ini akan terulang dalam waktu terdekat. Jangan sebab partai kita akan bertikai. Berhati-hatilah, silahkan berperang namun jangan sampai perang saudara. Karena perang saudara adalah keinginan dari pihak IN dengan B untuk Aceh. Salah satu cara mengalahkan Aceh ya, dengan cara adu mereka dengan saudaranya. Kalau bukan dengan cara itu jangan harap Aceh kalah. Begitu juga sebaliknya, jika Aceh ingin merdeka atau menang, jangan makan isu perang saudara, jaga amarah.